Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanzina. Di sini saya akan mempresentasikan nipet tentang logam AU atau emas. Pertama-tama saya akan jelaskan emas merupakan logam mulia yang menjadi salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia. Meski banyak dimanfaatkan, elemen yang memiliki simbol AU dalam tabel periodik kimia itu sebenarnya terbilang langka di dalam bumi. Tepatnya, emas juga terbentuk saat terjadi supernova, yaitu fenomena meledaknya suatu bintang di luar angkasa. Di bumi, emas-emas tersebut tersebar ke bagian dalam perut, kemudian setelah itu emas ditimbang dan diolah. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang pembuatan logam emas. Yang pertama, menyiapkan bahan baku yaitu biji kecil atau bongkahan emas dan perhiasan yang lama ataupun tua. Yang kedua, pencucian pertama yaitu bongkahan emas yang dihasilkan dari tambang harus dicuci dengan cairan kimia. Yang ketiga adalah metode pencairan pertama dilakukan pada perhiasan rongsok atau sudah tua, kemudian dipanaskan dalam tempat khusus sampai 1400 derajat Celcius. Yang keempat adalah metode pencairan kedua, yaitu dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam cairan klorin. Yang kelima, pencucian kedua kemudian dicuci menggunakan cairan yang bernama aqua regia. Yang keenam, pembuatan biji emas murni yaitu dengan memasukkan emas yang membentuk pasir tersebut ke dalam larutan kimia kembali untuk dilelehkan. Yang terakhir adalah proses pencetakan biji emas murni akan dilelehkan kembali dan dicetak kembali menjadi batangan kotak tipis ataupun tebal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sifat kimia pada emas. Emas murni sangat mudah larut dalam KCl atau NaCl dan Hg ataupun air raksa. Yang kedua, emas merupakan unsur sideropil suka akan besi. Yang ketiga, emas banyak berkaitan dengan mineral-mineral besi dan stabil pada penyangganya. Yang keempat, emas merupakan unsur cakopil suka akan belerang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat kimia pada emas. Emas adalah logam yang berat dengan warna kuning yang khas. Yang kedua, logam ini melebur pada suhu 1064,18 derajat Celcius. Emas juga merupakan logam transisi yang bersifat lunak dan mudah tempah. Yang keempat, kekerasannya 2,5 sampai 3 skala MPHN. Yang kelima, emas dapat dibentuk menjadi lembaran yang sangat tipis, mungkin sangat tipis sekali. Yang keenam, emas juga tahan pada panas yang tinggi dan mempunyai daya konduksi listrik. Yang ketujuh, emas juga tahan korosi. Yang kedelapan, emas mempunyai karakteristik lunak, elastis, dan mudah dibentuk. Yang kesembilan, massa jenis emas sekitar suhu kamar yaitu 19,3 gram per cm kubik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat logam emas. Yang pertama, yang dapat digunakan untuk perhiasan karena keindahannya dan ketahanannya, maka saat ini emas lebih umum digunakan untuk perhiasan. Yang kedua, digunakan untuk investasi. Nilainya itu lebih tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya dan membuat banyak orang tertarik untuk menjadikan emas sebagai investasi. Yang ketiga, penerbangan, yaitu digunakan untuk melapisi bagian dalam helm astronot untuk melindungi para awak kapal dari panas sinar matahari. Yang keempat,
digunakan untuk medali ataupun penghargaan, yaitu emas pun juga dinilai menjadi logam paling sesuai untuk membuat benda-benda penting seperti mahkota dan medali untuk berbagai macam penghargaan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.